Pernahkah Anda memimpin sebuah meeting, lalu ketika Anda melempar pertanyaan penting, apakah ada ide atau masukan dari teman-teman untuk proyek ini? Ruangan seketika menjadi sunyi senyap. Hanya terdengar suara dengungan AC, dan semua orang tiba-tiba menunduk, pura-pura sibuk melihat layar laptop atau mencoret-coret buku catatan mereka. Banyak pemimpin mengira tim yang diam adalah tim yang setuju dan penurut. Padahal faktanya, diamnya mereka di dalam ruang rapat seringkali adalah gejala awal dari sebuah penyakit kronis yang sedang menggerogoti budaya perusahaan Anda. Penyakit itu bernama budaya takut salah. Mari kita jujur dan merefleksikan diri. Di banyak perusahaan, membuat kesalahan masih dianggap sebagai sebuah dosa besar. Ketika ada target yang meleset atau proyek yang gagal di tengah jalan, hal pertama yang dicari oleh jajaran manajemen bukanlah apa akar masalahnya, melainkan mencari siapa individu yang bisa disalahkan. Jika lingkungan kerja Anda penuh dengan saling tuding, penuh dengan politik kantor dan penghakiman, maka secara otomatis otak manusia akan mengaktifkan mode bertahan hidup. Karyawan Anda yang paling cerdas sekalipun akan mulai berpikir, untuk apa saya memberikan ide baru yang berisiko? Kalau ide ini sukses, perusahaan yang untung. Tapi kalau gagal, karir saya yang hancur. Saya tidak akan naik jabatan dan saya akan dipermalukan di depan umum. Akibat dari ketakutan ini sangatlah fatal. Perusahaan Anda perlahan-lahan hanya akan diisi oleh sekumpulan orang yang bekerja mencari aman. Mereka terjangkit sindrom asal Bapak senang. Tidak ada inovasi, tidak ada terobosan yang berani. Mereka hanya menjalankan perintah seperti robot, menunggu jam 5 sore untuk absen, lalu pulang. Lalu, bagaimana perusahaan-perusahaan kelas dunia mengubah situasi toksik ini? Beberapa tahun yang lalu, salah satu raksasa teknologi terbesar di dunia, yaitu Google, melakukan sebuah riset raksasa bernilai jutaan dolar. Riset internal ini diberi nama Project Aristotle. Tujuan Google hanya satu, mereka ingin membongkar rahasia utama, apa sebenarnya faktor penentu yang membuat sebuah tim bisa memiliki kinerja yang sangat tinggi dan inovatif. Awalnya, para peneliti Google berasumsi bahwa tim terbaik pastilah tim yang berisi orang-orang paling jenius, lulusan universitas top, atau tim yang dipimpin oleh manajer paling keras. Namun, setelah meneliti ratusan tim selama bertahun-tahun, hasil temuan mereka mengejutkan seluruh dunia bisnis. Faktor nomor satu yang membedakan tim berkinerja tinggi dengan tim yang biasa-biasa saja bukanlah seberapa pintar anggota timnya, melainkan sebuah konsep yang disebut psychological safety atau keamanan psikologis. Apa sebenarnya keamanan psikologis itu? Banyak yang salah paham. Keamanan psikologis bukanlah tentang bersikap terlalu lembek kepada karyawan. Ini bukan berarti Anda membiarkan mereka malas, bersantai-santai, atau menurunkan standar kualitas kerja perusahaan. Sama sekali bukan. Keamanan psikologis adalah sebuah keyakinan absolut di dalam sebuah tim bahwa mereka tidak akan dihukum, dipermalukan, atau diabaikan ketika mereka berani mengemukakan pendapat yang berbeda, ketika mereka bertanya, atau bahkan ketika mereka melakukan kesalahan. Untuk memahami betapa krusialnya hal ini, mari kita gunakan analogi dari industri penerbangan. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa pesawat terbang adalah moda transportasi paling aman di dunia? Rahasianya ada pada black box atau kotak hitam. Dalam dunia penerbangan, setiap kali terjadi insiden atau nyaris terjadi kecelakaan, para pilot didorong untuk segera melaporkannya. Mereka tidak langsung dipecat karena membuat kesalahan manusiawi. Sebaliknya, data dari kotak hitam itu akan dianalisis secara terbuka oleh seluruh industri penerbangan global. Kesalahan satu pilot di masa lalu dipelajari dan digunakan untuk memperbarui sistem keamanan penerbangan agar pilot lain tidak melakukan kesalahan yang sama di masa depan. Kegagalan tidak disembunyikan di bawah karpet. Kegagalan dirayakan sebagai data untuk belajar. Sekarang, bandingkan dengan dunia korporat yang toksik. Ketika sebuah proyek gagal, dokumen-dokumen disembunyikan. Laporan dimanipulasi agar terlihat bagus. Karyawan saling menutupi kesalahan karena takut dipecat. Akibatnya, perusahaan terus mengulangi kesalahan fatal yang sama tahun demi tahun karena kotak hitam perusahaan Anda terkunci rapat oleh rasa takut. Pemimpin yang hebat mengerti betul bahwa ada perbedaan besar antara kecerobohan dan kegagalan yang cerdas, atau yang sering disebut dengan intelligent failure.
Kecerobohan adalah karyawan yang melanggar SOP yang sudah jelas, datang terlambat setiap hari, atau mengulangi kesalahan fatal yang sama berkali-kali karena malas. Tentu saja, pelanggaran kedisiplinan semacam ini harus ditindak tegas. Namun, kegagalan yang cerdas adalah hal yang sama sekali berbeda. Ini terjadi ketika tim Anda mencoba sebuah strategi marketing baru, mencoba sistem teknologi baru, dengan perhitungan dan data yang matang, namun pada akhirnya, pasar merespon dengan cara yang tidak diduga, dan proyek itu tidak sesuai harapan. Disinilah letak ujian sesungguhnya bagi Anda sebagai seorang pemimpin sejati. Ketika tim Anda mengalami kegagalan yang cerdas seperti ini, apa respon pertama Anda? Apakah Anda meledak dalam amarah dan memukul meja ruang rapat? Ataukah Anda mampu mengendalikan emosi Anda, menarik nafas panjang, duduk sejajar bersama mereka, dan bertanya, "Oke, eksperimen ini tidak berhasil seperti yang kita harapkan, tapi apa pelajaran paling berharga yang bisa kita ambil dari sini agar proyek kita bulan depan bisa jauh lebih baik?" Pemimpin yang memiliki otoritas dan karisma sejati bukanlah mereka yang paling banyak bicara di dalam ruangan. Pemimpin yang hebat justru tidak sering mendominasi percakapan. Sebaliknya, mereka adalah orang-orang yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih tajam. Mereka adalah pemimpin yang tidak segan membagikan momen kegagalan dan kebodohan mereka sendiri di masa lalu. Mereka menceritakan kesalahan mereka secara terbuka untuk menunjukkan kepada timnya bahwa melakukan kesalahan adalah bagian yang sangat alami dari sebuah proses pendewasaan dan pembelajaran. Mereka merayakan proses pembelajaran itu tanpa perlu membuat perayaan yang berlebihan. Keajaiban dari keamanan psikologis justru tidak terjadi pada acara outing kantor setahun sekali. Keajaiban itu terjadi pada momen-momen kecil setiap harinya, yaitu ketika seorang staf junior yang baru masuk bulan lalu berani mengangkat tangan di tengah rapat dan menyanggah ide dari seorang direktur senior. Dan yang luar biasa, sang direktur tidak marah, melainkan tersenyum dan berkata, "Itu sudut pandang yang sangat menarik, tolong jelaskan lebih lanjut." Pada titik itulah, karyawan Anda menyadari bahwa pemimpin Anda benar-benar ingin mendengar apa yang sebenarnya mereka pikirkan, bukan sekedar mendengar laporan manis yang menipu. Membangun rasa saling percaya berskala besar ini memang tidak bisa dilakukan dalam semalam. Ini membutuhkan waktu, membutuhkan kesabaran, dan yang paling penting, membutuhkan perubahan perilaku yang konsisten dari seluruh jajaran manajemen tingkat atas. Namun percayalah, hasil akhir dari investasi emosional ini sangatlah luar biasa. Tim yang merasa aman secara psikologis akan bergerak jauh lebih lincah dan agresif. Mereka tidak takut mengambil resiko yang terukur. Merekalah yang akan menemukan solusi-solusi inovatif yang selama ini tersembunyi. Merekalah yang akan membawa perusahaan Anda memenangkan persaingan bisnis yang semakin brutal. Jadi, sebelum kita mengakhiri sesi ini, tanyakan kembali pada diri Anda hari ini. Apakah Anda sudah menyediakan ruang yang aman bagi ide-ide liar tim Anda? Ataukah tanpa sadar, ego dan gaya kepemimpinan Anda lah yang selama ini menjadi penghalang utama yang mematikan potensi terbesar mereka? Mentransformasi budaya perusahaan dari budaya takut menjadi budaya inovasi membutuhkan lebih dari sekedar niat baik. Anda membutuhkan pendekatan yang sistematis. Anda membutuhkan kurikulum yang tepat dan strategi yang telah teruji global. Jika Anda menyadari pentingnya hal ini dan ingin membekali jajaran manajer di perusahaan Anda dengan keahlian kepemimpinan tingkat tinggi, Anda tidak perlu menebak-nebak caranya sendirian. Kunjungi focuslearning.id. Di sana Anda akan menemukan berbagai wawasan kepemimpinan berbasis riset dan solusi program pelatihan in-house yang dirancang khusus untuk memecahkan kebekuan komunikasi dan membawa perubahan nyata di organisasi Anda. Mari bersama-sama kita bangun masa depan dunia kerja di Indonesia yang tidak hanya lebih manusiawi, tetapi juga luar biasa tangguh dan produktif.